Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Direktur Pusat Bimbingan Belajar Einstein Medical, Rohmat Syukur, menyatakan pihaknya tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan bersifat negatif dalam pembelajaran kepada muridnya. Hal itu dia sampaikan dalam merespons tudingan melakukan kecurangan dalam ujian tulis berbasis komputer (UTBK). Tidak benar itu kita melakukan hal-hal yang di luar norma dan kaidah yang dapat mencederai pendidikan di negara ini, ujar Rohmat di Jakarta, Sabtu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Rohmat menjelaskan, dalam melakukan pembelajaran pendidikan, pihaknya selalu menggunakan metode-metode pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam proses pembelajarannya pun para siswa didampingi oleh para pengajar yang telah tersertifikasi nasional bahkan internasional. Selama ini, dengan tenaga pengajar yang profesional yang minimal standar juara Olimpiade Sains Nasional, kita selalu mengajarkan kepada para murid-murid yang ada untuk selalu jujur dan percaya akan kemampuan sendiri dalam menghadapi sebuah ujian, kata dia. Terkait dengan adanya pengakuan dari 7 peserta UTBK Seleksi Nasional Berbasis Tes SNBT, di Universitas Sumatera Utara (USU), yang diduga melakukan praktik kecurangan, Rohmat menyatakan akan mengecek lebih dulu apakah benar mereka benar merupakan murid di bimbel Einstein Medical. Bukan hanya itu, pihaknya saat ini juga telah membentuk tim khusus untuk melakukan audit dan investigasi secara menyeluruh di semua lini terkait adanya tudingan memasang alat perekam. Saya juga bersama para jajaran direksi juga membentuk tim untuk melakukan audit dan investigasi ke semua lini terkait pemasangan alat perekam seperti yang dituduhkan oleh pihak USU selama ini, kata dia. Sebelumnya, pimpinan USU melaporkan 7 peserta pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berbasis tes UTBK SNBT 2023 kepada aparat kepolisian. Mereka disinyalir merupakan bagian dari sindikat bimbingan belajar. Tindak kecurangan tersebut pertama kali ditemukan oleh pengawas ruangan yang melihat tindak tanduk peserta yang mencurigakan, kata Wakil Rektor IUSU Dr. Edi Ihsan di Medan, Sumatera Utara, Kamis, tanggal 11 Mei tahun 2023. Edi memerinci, dari 7 orang yang diduga melakukan kecurangan pada hari ketiga pelaksanaan UTBK, Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023, 4 orang diantaranya merupakan peserta di Fakultas Kedokteran. Sisanya, masing-masing 1 orang di Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Psikologi. Edi mengatakan pengawas ujian melakukan prosedur pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi logam, metal detektor, terhadap setiap peserta UTBK. Mereka menemukan beberapa alat rekam yang dipasang di badan peserta. Kami apresiasi pengawas ruangan yang sigap melakukan pemeriksaan sehingga upaya kecurangan bisa digagalkan, ujarnya. Kedepan, menurut Edi, USU akan memperketat prosedur pengawasan. Pimpinan USU berharap aparat kepolisian bisa membongkar kasus dugaan kecurangan UTBK itu karena mereka mensinyalir insiden itu melibatkan sindikat bimbingan belajar. Kalau kami lihat pola-pola yang dilakukan seperti ini memiliki jaringan. Alat yang mereka gunakan, pakaian yang digunakan, serta keterangan dari beberapa pelaku yang seragam, mengarah kepada hal itu. Tapi, sekali lagi ini ranahnya pihak yang berwajib, katanya.
Edi yang juga Ketua Panitia Pelaksanaan UTBK 2023 di USU mengatakan kasus ini juga sudah dilaporkan kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan UTBK secara nasional. Menurutnya, seluruh pengawas yang bertugas di UTBK USU sudah dibekali dengan pemahaman dan pengenalan alat-alat yang biasa digunakan dalam tindak kecurangan UTBK. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya. Terima kasih.